dikasih oleh Tuhan, mari kita akan siapkan hati dan hidup kita pagi hari ini untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau fokuskan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kudus, Tuhan, oh sebab
Namamu yang layak kami sembah, namamu yang layak kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kuasa dan hadirat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu. Kami mau menyatakan kasih kami kepada-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan bersorak-sorai bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Engkau yang sudah memberikan kami kemenangan, Engkau yang sudah memberikan kami kebebasan. Dan pagi hari ini dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan membebaskan kami, yang akan memberikan kami satu kemenangan di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi kami semua pagi hari ini, sehingga kami semua boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan kuasa kemuliaan-Mu. Bahkan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu yang akan membawa kami Tuhan untuk selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pagi hari mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai karena Dia sudah menang bagi kita semua. Haleluya. Kuasa Maulah dinyatakan oleh darah Anak Domba Allah, waktu sudah dilakukan. Amin.
Damai dalamku, oleh kuasa darahnya, aku bebas oleh kuasa darahnya. Aku bebas, oh, oleh kuasa darahnya aku bebas. Aku bebas, haleluya, hidup di kemuliaan dan sorak-sorai sukacita, haleluya. Oh, haleluya. Yang ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa kita sudah dibebaskan. Mari kita terus berlari menuju pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lalu telah dihapus darahmu, semua katamu lagi tebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kerajaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berkata kepada apa yang di depanku, amin. Ku menuju kemenangan yang dariku, haleluya. Kami mau menuju kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami mau melupakan apa yang di belakang kami, Tuhan. Masa laluku telah dihapus darahmu, semua gagalmu telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kerajaanku. Ku berlari menuju arah yang di depanku, amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Sekali lagi, ku berlari menuju harapan di depanku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengharapan, terima kasih buat kemenangan yang sudah berikan dalam hidup kami, haleluya. Oh, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Bapa, pujian sukacita yang sudah kami naikkan di hadapan itu boleh menguatkan iman dan pengharapan kami, untuk kami terus memandang kepada salib-Mu, untuk kami memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa
kita datang di hadapan Tuhan, kita mau persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita, memberkati kita dengan firman yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Sebaliknya kita akan tetap bersukacita karena Tuhan terus memberkati hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 16
dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Amin. Haleluya. Dari ayat ini saya mengambil tema firman Tuhan buat kita semua, yaitu kalimat yang di tengahnya, berdirilah dengan teguh dalam iman. Haleluya. Jadi ini anjuran buat kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita berdiri dengan teguh dalam iman di hari-hari ini. 2 hari yang lalu saya mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman di Masa Sulit. Ya. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh justru di masa-masa sulit sekarang ini. Puji Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi, saya akan uraikan dalam 3 bagian. Yang bagian pertama adalah berjaga-jagalah. Ini adalah nasihat dari Paulus kepada semua rekan-rekan sepelayanannya, bahkan kepada anak-anak Tuhan, juga kepada kita semua sampai dengan hari ini yang membaca Alkitab ini, supaya kita berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 dari ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Nasihat supaya berjaga-jaga, itu perikopnya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saya tekankan ayat 37. Yesus berkata, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berarti termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Berjaga-jagalah. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga di hari-hari ini? Ada satu ayat yang memberi penjelasan kepada kita, yaitu melalui suratan 1 Petrus pasal yang ke-5. Di ayatnya yang ke-8 dan 9 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Ayat ini menjelaskan kepada kita
tujuan atau sasarannya adalah orang-orang percaya supaya mereka itu dijatuhkan, ya, supaya mereka itu ditelannya. Tulisan Alkitab berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang percaya. Kita harus sadar bahwa kita sedang berjalan dalam dunia ini, dalam perjalanan hidup rohani kita menuju kepada kekekalan di dalam kerajaan surga. Harus kita sadari bahwa ada iblis yang berusaha menggagalkan rencana kekal Allah dalam kehidupan kita untuk mewarisi kerajaan surga itu. Maka dari itu dia mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Alkitab menulis dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah kita, jangan sampai kita nanti ditelannya. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus berusaha supaya kita terus dekat dengan Dia. Alkitab mengatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Berarti kita harus melakukan suatu perlawanan hari-hari ini terhadap musuh kita, yaitu si jahat itu, dan kita harus keluar sebagai pemenangnya. Kita lihat contoh yang jelas di dalam Alkitab, ya. Kalau dianjurkan melawan dia dengan iman yang teguh, maka kita harus berusaha baca kitab suci setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakannya, dan memperkatakan firman Tuhan itu setiap kali. Memperkatakan firman Tuhan setiap kali iblis datang mencobai engkau. Seperti yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menghadapi iblis yang datang untuk mencobai dia, ya. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, berikut di sana menulis pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba. Dalam situasi Yesus sedang lapar, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis di dalam kitab suci, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perhatikan baik-baik ini. Ada tertulis. Alkitab ini adalah tulisan, berisi tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Roh yang Kudus kepada semua orang yang menulis kitab suci ini, dengan tujuan kita membacanya, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Dan dengan firman Tuhan yang kita baca, kita bisa pakai melawan setan kapan saja dia datang untuk mencobai kita. Jadi Yesus sendiri di padang gurun itu mengalami 3 kali, ya, setan datang mencobai dia. Tapi saya ambil bagian yang keempat itu saja dan bagian terakhir. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ayat 10,
Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis. Nah, kalau kita baca pada bagian ini di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Diperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan kalimat ini. Kekayaan dunia, keindahan dunia bisa ditawarkan oleh si setan. Dia berikan kepada kita, ditukar dengan penyembahan kepada Tuhan. Kita harus perhatikan itu. Jangan sampai setan berhasil mengalihkan perhatian kita pada masa-masa sukar, masa-masa sulit ini. Kita harus tetap menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena Yesus sendiri memberi contoh teladan buat kita. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Membaca ayat ini, Bapak Ibu, di tengah kesulitan yang ada, mari kita tingkatkan kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Terus membaca kitab suci, terus berdoa supaya kekuatan ilahi terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam Perjanjian Lama, ya, ada satu contoh yang bisa kita lihat dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa seperti apa yang Yesus sudah kasih contoh buat kita menghadapi si iblis yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Saya ingat satu ayat di dalam Yosua pasal yang pertama, pada ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua diingatkan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan. Hal yang sama diingatkan kepada kita hari-hari ini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya terus memperkatakan firman Tuhan? Yaitu kita harus rajin membaca Alkitab, ya, merenungkan perkataan-perkataan Tuhan itu dan terus memperkatakannya. Dan di dalam kitab Yosua tadi bilang, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Jadi kita tidak akan sembarangan melakukan apa yang menurut mau kita itu benar. Kalau kita baca Alkitab, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang tertulis. Sebab, perhatikan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita
kita semua ingin menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di masa-masa sulit ini. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita akan beralih pada bagian yang kedua dari pembacaan kita tadi. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Haleluya. Keteguhan iman seseorang kepada Tuhan itu akan terlihat saat kita menghadapi ujian. Saya ulangi, keteguhan iman kita kepada Tuhan akan terlihat saat kita menghadapi ujian, tantangan, pencobaan, keadaan sulit dan sukar hari-hari ini. Justru itu diizinkan Tuhan kita alami supaya menguji hati kita, menguji iman kita. Kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya atau tidak. Itu akan terlihat pada saat-saat kita mengalami keadaan yang sulit. Kita baca satu ayat dari 1 Petrus pasal yang kelima. Tadi sudah dibaca, tapi saya ingin mengulanginya. Ayat yang ke-9 bagian, ya baca seluruhnya ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, yang saya maksud ini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau kita lihat keadaan kondisi di mana-mana tempat di tanah air kita dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, dan akibatnya telah terjadi korban jiwa, banyak yang meninggal. Tidak hanya berhenti sampai di situ, akibat selanjutnya memunculkan krisis ekonomi dan lain-lain yang harus kita hadapi sekarang ini. Disitulah iman kita harus bekerja. Kita harus miliki iman yang kuat di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Iman percaya kita jangan goyah di masa-masa sulit ini. Kita baca satu ayat yang bisa meneguhkan kita dari Kolose pasal yang pertama pada ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus berdiri. Saya ulangi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Di ayat ini ditekankan, kamu harus bertekun dalam iman, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap teguh di dalam pendirian kita, tidak tergoncang. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya di hari-hari yang sulit, sukar ini, di masa-masa
caranya supaya iman kita itu terus bertambah kuat dan bertambah kuat, bertambah teguh? Yaitu caranya kita harus terus bersekutu dengan firman Tuhan. Seperti Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk membuat iman kita itu terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi kuat, itu kita harus terus juga bersekutu dengan firman Tuhan supaya kita bisa mengalahkan setiap tipu muslihat si jahat. Ada satu contoh yang saya temukan di dalam Alkitab waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, dari Kisah Rasul pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Kita bisa bayangkan kondisi orang ini, penderitaan yang dia alami. Lalu ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dia duduk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus beritakan firman. Orang yang lumpuh ini, yang lemah kakinya, tidak bisa berdiri sejak dari lahirnya. Firman Tuhan disampaikan, iman timbul di dalam hatinya. Lalu dikatakan bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ini pengamatan Paulus kepada orang ini. Dan ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Haleluya. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari apa yang saya baca ini, maka kita perlu memperhatikannya. Firman Tuhan disampaikan, didengarkan baik-baik. Waktu firman yang disampaikan itu didengarkan baik-baik, akan timbul iman. Timbul imannya seorang yang sakit ini. Lalu selanjutnya ada tindakan iman. Paulus bilang berdiri tegak di atas kakimu. Dia bertindak. Alkitab menulis orang itu melonjak. Dia berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia berjalan kian kemari, membuktikan bahwa dia sembuh. Haleluya. Karena dia punya iman waktu firman Tuhan disampaikan. Melihat ini Bapak Ibu Saudaraku,
mari kita juga memiliki sikap hati yang benar. Waktu firman Tuhan disampaikan, kita pasang telinga kita baik-baik untuk mendengar. Dan apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu akan membuat iman kita tumbuh. Kemudian ada tindakan iman pada saat kita menghadapi kesulitan apapun, menghadapi sakit penyakit, kita bertindak dengan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Haleluya. Di saat-saat kita mengalami kekurangan, firman Tuhan memberikan jaminan buat kita. Asal kita tidak khawatir, ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Bagian yang ketiga dari pembacaan kita tadi, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bicara tentang laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki di dalam keluarga itu punya posisi sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki bertanggung jawab atas semua kebutuhan-kebutuhan hidup di dalam keluarga rumah tangganya. Maka begitu kita lihat kepala-kepala keluarga bekerja, mereka bekerja sungguh-sungguh untuk mencari uang, mencari apa yang bisa dia sediakan untuk kebutuhan hidup keluarga. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki, saya lebih tekankan, dan tetap kuat. Haleluya. Jadi semangat kita tidak boleh kendor. Ya, kita tidak boleh menjadi lemah di hari-hari ini. Haleluya. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Bapak Ibu, Yesus menyampaikan perkataan ini dengan tujuan supaya pengikut-pengikutnya memperoleh damai sejahtera di dalam Yesus. Ada ketenangan di dalam hati kita. Walaupun kita berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Yesus bilang, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, di dalam dunia kamu menderita kesusahan, di dalam dunia kamu menderita sakit penyakit, tetapi kuatkanlah hatimu. Yesus yang berkata, kuatkan hatimu. Kita harus kuat, saudara. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau Yesus berkata aku telah mengalahkan dunia, berarti pengikut-pengikut Yesus Kristus juga akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Kita baca lagi beberapa ayat untuk
ayat-ayat yang terakhir. Jadi dulu kita akan baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat selalu kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung semua penderitaan manusia, yang menebus dosa kita. Kalau kita ingat pengorbanannya seperti yang kita baca dari ayat 3 ini, kamu tidak akan menjadi lemah, kamu tidak akan putus asa. Nah, hari-hari ini kita lihat dengan kondisi dunia sekarang ini, dengan kondisi ekonomi sekarang ini, banyak orang-orang yang menjadi lemah, banyak orang yang menjadi putus asa. Tetapi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus tidak boleh menjadi lemah, harus tetap kuat, tidak boleh putus asa, karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Haleluya. Kita membaca ayat yang terakhir dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Mulai, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak akan binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, kita setiap kali dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudara seiman sedang alami di hari-hari ini, tetapi Alkitab mengatakan di dalam pembacaan kita ini, kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saya ulangi baca ayat 5, yaitu kamu, saya dan saudara dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Dia di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan di dalam firman, memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab menulis kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, kita hari-hari ini berada pada masa-masa penantian menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Janji Tuhan inilah yang harus membuat kita seperti ayat 6. Bergembiralah akan hal itu,
kita oleh berbagai-bagai pencobaan. Cuma sementara, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tetap bersukacita karena kita punya janji Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, kita mau berjaga-jaga terhadap serangan si jahat, serangan si iblis. Jangan sampai iman kita gugur. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman dengan selalu bersekutu dengan firman Tuhan. Haleluya. Berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini, dan selanjutnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Roh-Mu yang kuduslah berbicara lebih jauh, menjelaskan lebih jelas di dalam roh kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, kuat iman kami, teguh harapan kami, dan kami makin cinta Tuhan sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan saat ini di dalam tubuh dan darahnya. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita sesungguhnya untuk kita menyatu dengan Dia, agar supaya kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kita masing-masing pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, bahwa saat ini kami ada di hadapan Engkau dan kami memuliakan Engkau buat karya-Mu Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah berkorban bagi kami, darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan, tubuh-Mu dihancurkan bagi kami, supaya kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dalam segala sesuatu yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami sekalian, supaya saat ini kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, benar-benar kami menjadi umat-Mu yang memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai awal daripada persekutuan kita, untuk kita menyatu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya, mari kita akan buka bersama di dalam kitab kebenaran Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dengan pengertian yang demikian, saudara kasih, mari kita akan menyatu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya. Pegang roti pada tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepala.
kepalamu. Satu tanda bahwa kita menghargai akan tubuhnya yang telah dihancurkan bagi kita, agar kita memiliki tubuh yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepala cawan yang dipegang. Satu tanda bahwa kita menghargai akan darah Yesus Kristus yang telah tercurah bagi keselamatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengarkanlah firman Tuhan, lalu kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagi kami, dan kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi atas bangsa ini, bahkan seluruh bangsa di dunia. Kami minta anugerah kemurahan Tuhan senantiasa, supaya Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga kami bisa melihat akan perubahan-perubahan yang boleh terjadi atas bangsa ini, bahkan seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi kami sekalian saat ini. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, syukur dan hormat hanya bagi Bapa di surga. Kita sekalian yang dikasih, kita terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atasmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas pendidikanmu, dan atas keluargamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau menjadi orang yang memberi pinjam kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan kami alaskan doa kami dalam nama